Siapapun yang hari ini masih menganggap emas cuma logam tua yang dipakai perhiasan, mungkin belum sadar satu hal penting sedang terjadi diam-diam di belakang layar sistem keuangan global. Di saat berita sibuk membahas inflasi, suku bunga, perang dagang, dan geopolitik, ada satu gerakan yang nyaris tidak dibicarakan secara serius ke publik, padahal skalanya masif, konsisten, dan dilakukan oleh aktor paling berkuasa di dunia keuangan, Bank Sentral. Lembaga yang selama ini kita anggap paling rasional, paling dingin, dan paling berbasis data, diam-diam terus memborong emas dalam jumlah besar. Bukan satu dua negara, bukan reaksi sesaat, tapi pola yang terjadi lintas benua, lintas rezim, lintas ideologi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini kebetulan, tapi apa sebenarnya yang mereka ketahui. Sementara kita sebagai publik cuma disuguhi narasi permukaan yang menenangkan. Di sini gue tidak ngajak lo panik, gue tidak ngajak lo percaya teori konspirasi murahan, tapi gue ngajak lo mikir lebih dalam, lebih jujur, dan lebih kritis tentang kenapa aktor paling kuat di sistem uang global justru memilih aset paling tua di dunia sebagai pegangan utama mereka. Kalau kita mundur sebentar, kita akan ingat bahwa selama puluhan tahun terakhir, dunia hidup dalam ilusi stabilitas uang kertas. Sejak sistem emas ditinggalkan dan mata uang tidak lagi dijamin oleh logam mulia, kepercayaan kita dipindahkan ke institusi, KIP Morina, ke bank sentral, dan ke janji bahwa semuanya akan dikelola secara profesional. Uang bisa dicetak, sistem bisa diatur, krisis bisa dikendalikan. Setidaknya itu narasi yang terus diulang. Tapi sejarah selalu punya kebiasaan membocorkan kebenaran di saat orang terlalu nyaman. Setiap krisis besar, setiap guncangan sistemik, selalu membuka satu fakta pahit bahwa stabilitas itu rapuh, dan kepercayaan itu mudah runtuh ketika terlalu banyak janji yang tidak bisa ditepati. Di titik inilah emas selalu muncul kembali. Bukan sebagai simbol romantis masa lalu, tapi sebagai jangkar kepercayaan terakhir, ketika semua instrumen modern mulai dipertanyakan. Yang menarik, Bank Sentral paham betul semua teori ekonomi modern. Mereka paham model matematika, paham kebijakan moneter, paham bagaimana mengatur inflasi, likuiditas, dan nilai tukar. Mereka punya akses ke data yang tidak pernah kita lihat, proyeksi yang tidak pernah kita dengar, dan diskusi internal yang tidak pernah bocor ke publik. Jadi ketika institusi secerdas itu justru memilih untuk menambah cadangan emas secara agresif, ini bukan keputusan emosional, bukan nostalgia, dan jelas bukan kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa di balik semua pidato resmi tentang stabilitas dan pertumbuhan, ada kekhawatiran struktural yang tidak bisa diatasi hanya dengan mencetak uang atau menurunkan suku bunga. Coba kita lihat polanya dengan jujur. Pembelian emas oleh bank sentral melonjak justru setelah krisis finansial global. Dan bukannya melambat, tren ini terus berlanjut bahkan ketika dunia masuk era digital, kripto, dan sistem pembayaran canggih. Negara-negara yang secara geopolitik merasa rentan, negara yang sering berhadapan dengan sanksi, bahkan negara yang ekonominya terlihat stabil, sama-sama memperbesar porsi emas dalam cadangan mereka. Ini menunjukkan bahwa emas bukan cuma soal nilai, tapi soal kedaulatan. Emas tidak bisa dibekukan dengan satu tanda tangan politik, tidak bisa dihapus dengan pembaruan sistem, dan tidak bergantung pada server atau jaringan tertentu. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, emas adalah aset netral yang berdiri di luar konflik kepentingan jangka pendek. Di sisi lain, publik justru diarahkan untuk tetap percaya bahwa sistem keuangan baik-baik saja. Inflasi disebut sementara, utang disebut terkendali, dan pertumbuhan selalu dijanjikan tinggal sedikit lagi. Tapi bank sentral, dengan semua informasi yang mereka punya, bertindak seolah mereka sedang bersiap menghadapi skenario yang jauh lebih kompleks. Bukan kiamat ekonomi besok pagi, tapi perubahan struktural yang membuat aturan lama tidak lagi relevan. Ketika utang global terus membengkak, ketika mata uang saling bersaing melemahkan demi ekspor, dan ketika kepercayaan antar negara makin tipis, emas menjadi alat lindung nilai paling jujur. Karena dia tidak butuh kepercayaan siapapun untuk tetap bernilai. Yang sering luput kita sadari, emas itu bukan investasi agresif, bukan alat spekulasi cepat kaya, tapi cermin ketakutan sistemik. Bank sentral tidak membeli emas untuk mendapatkan imbal hasil tinggi. Mereka membelinya untuk bertahan. Ini perbedaan besar yang jarang dibahas. Kalau institusi yang tugasnya menjaga stabilitas justru fokus pada bertahan, itu artinya mereka melihat risiko jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan jangka pendek. Risiko ini bisa berupa krisis mata uang, krisis kepercayaan, atau bahkan pergeseran tatanan ekonomi global. Kita mungkin tidak tahu tanggalnya, tapi mereka jelas sedang mempersiapkan diri. Di titik ini, banyak orang bertanya, kenapa semua ini tidak dibicarakan secara terbuka? Jawabannya sederhana tapi tidak nyaman. Sistem keuangan modern berdiri di atas kepercayaan. Terlalu banyak kejujuran sekaligus justru bisa memicu kepanikan yang ingin dihindari. Jadi narasi publik harus tetap optimistis, sementara langkah strategis dilakukan diam-diam. Ini bukan soal kebohongan, tapi soal manajemen ekspektasi. Masalahnya, publik jadi tertinggal dalam memahami arah besar perubahan. Kita diajari bereaksi, bukan mengantisipasi. Kita disuruh percaya, bukan memahami. Kalau kita tarik analogi sederhana, bank sentral itu seperti nahoda kapal besar. Ke penumpang, dia bilang cuaca cerah dan perjalanan aman. Tapi di ruang kemudi, dia sudah memerintahkan awak kapal mengenakan jaket pelampung dan mengamankan barang penting. Apakah kapal pasti tenggelam? Belum tentu. Tapi nahoda yang berpengalaman tahu,
Mengabaikan potensi badai adalah kesalahan fatal. Emas dalam konteks ini adalah jaket pelampung sistem keuangan global. Tidak dipakai saat laut tenang, tapi sangat berharga saat ombak mulai tidak bisa diprediksi. Lalu di mana posisi kita sebagai individu? Kita bukan bank sentral. Kita tidak punya kewenangan mencetak uang. Dan kita tidak punya akses ke data rahasia. Tapi kita punya satu keunggulan, kita bisa belajar dari pola. Kita bisa melihat apa yang dilakukan aktor besar, bukan cuma apa yang mereka katakan. Disinilah emas menjadi simbol refleksi, bukan ajakan buta. Bukan berarti semua orang harus lari membeli emas, tapi berarti kita perlu lebih kritis membaca kondisi ekonomi. Ketika bank sentral membeli emas, mereka sedang mengakui keterbatasan sistem yang mereka kelola sendiri. Itu pesan yang sangat kuat kalau kita mau mendengarnya. Banyak orang masih menganggap pembahasan ini terlalu berat, terlalu jauh, atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Padahal dampaknya justru paling terasa di level bawah. Ketika sistem keuangan terguncang, yang pertama terdampak bukan bank sentral tapi diabeli, lapangan kerja, dan stabilitas hidup masyarakat. Emas mungkin tidak membuat hidup kita kaya raya, tapi pemahaman tentang kenapa emas kembali jadi primadona bisa membuat kita lebih waspada, lebih siap, dan tidak mudah terjebak narasi manis yang meninabobokan. Kita hidup di era di mana kecepatan informasi sering mengalahkan kedalaman pemahaman. Grafik naik turun jadi hiburan, headline bombastis jadi konsumsi harian, tapi makna di baliknya sering terlewat. Padahal keputusan besar selalu diambil dengan tenang, lambat, dan penuh perhitungan. Bank sentral tidak berteriak saat membeli emas. Mereka melakukannya konsisten, sedikit demi sedikit, seolah tidak ingin menarik perhatian. Ini justru ciri keputusan strategis paling serius. Ketika sesuatu dilakukan tanpa perlu sensasi, biasanya karena dampaknya terlalu besar untuk diumumkan secara gamblang. Kalau kita jujur pada diri sendiri, mungkin yang paling mengganggu dari semua ini bukan fakta bahwa bank sentral membeli emas, tapi kesadaran bahwa sistem yang kita anggap mapan ternyata tidak sepenuhnya dipercaya, bahkan oleh penjaganya sendiri. Ini bukan untuk membuat kita sinis, tapi realistis. Sistem ekonomi adalah ciptaan manusia, dan seperti semua ciptaan manusia, dia punya batas. Emas, dengan segala kesederhanaannya, justru menjadi pengingat akan batas itu. Ia tidak sempurna, tapi ia juga tidak berjanji apa-apa selain mempertahankan nilai dalam jangka panjang. Di bagian akhir ini, gue ingin kita tarik napas sejenak. Dunia memang terasa makin kompleks, penuh ketidakpastian, dan sering bikin lelah. Tapi memahami arah besar justru bisa memberi ketenangan. Kita tidak harus tahu semua jawaban, tapi kita bisa belajar membaca tanda. Ketika bank sentral memborong emas, itu bukan ajakan panik, tapi undangan untuk lebih sadar. Sadar bahwa stabilitas perlu dijaga, bukan diasumsikan. Sadar bahwa keamanan finansial bukan soal ikut tren, tapi soal memahami risiko. Dan sadar bahwa di balik semua kebisingan, keputusan paling penting sering diambil dalam diam. Kalau dari obrolan panjang ini ada satu hal yang bisa kita pegang, mungkin itu kesimpulan sederhana, bahwa emas bukan soal masa lalu, tapi soal kesiapan menghadapi masa depan yang belum sepenuhnya jelas. Kita tidak bisa mengontrol sistem global, tapi kita bisa mengontrol cara kita memahaminya. Tetap kritis, tetap rasional, dan tetap tenang. Kalau lo merasa narasi ini memberi perspektif baru, atau setidaknya membuat lo berhenti sejenak untuk berpikir, bantu sebarkan ke orang lain yang mungkin juga butuh sudut pandang ini. Like kalau lo merasa diskusi seperti ini penting, share ke teman atau keluarga, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol jujur tentang hal-hal besar yang sering dibungkus terlalu rapi. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, pemahaman adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling tahan lama.